Cara mengetahui bakat diri sendiri ini sangat penting ya, karena zaman sekarang banyak banget orang-orang yang sudah berumur tapi masih belum menemukan potensi dan bakat di dirinya sendiri. Jadi sebenarnya ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk menemukan hoki, bakat, jati diri dan sejenisnya. Yang pertama, kita bisa mengecek nasab kelahiran. Jadi amati skill atau bakat dari orang tua atau buyut kita itu kemampuannya apa, karena buah apel tidak jatuh jauh dari pohonnya. Artinya jika orang tua kita misalnya punya bakat mesin, berarti kita juga mempunyai potensi di dunia yang sama, otomotif. Contoh, mbah kita atau kakek nenek kita punya bakat bercocok tanam. Itulah sebabnya kita juga bisa saja mempunyai potensi yang sama di dunia pertanian, bisa bibit, bisa pupuk, dan sejenisnya. Jadi, yang namanya bakat tidak mungkin jatuh jauh dari garis nasab kita. Kita tinggal temukan saja, bisa di mbah buyut, bisa di kakek nenek, bisa di bapak atau ibu. Nah, yang kedua, kita juga bisa mengecek dari hobi kita atau kesukaan kita, skillnya kita itu apa. Cek hobi dan skill yang kita miliki itu bisa nggak dijual atau diperdagangkan. Contoh, misalnya kita mempunyai skill menggambar, bisa nggak gambar itu kita jual untuk menjadi sumber penghasilan. Contoh lagi, misalnya kita punya bakat menyanyi karena suaranya bulat ya, suaranya bagus. Mungkin nggak bakat kita itu bisa menjadi profesi kita dan seterusnya. Ini saya kasih contoh beberapa orang ya yang dia hidup berdasarkan nasabnya. Misalnya Bill Gates. Bill Gates itu adalah founder Microsoft ya. Dan dia punya Bill and Melinda Gates Foundation, itu yayasan amal. Nah, semua kemampuan yang Bill Gates miliki hari ini itu tidak jauh dari orang tuanya, karena bapaknya dia itu adalah William Henry Gates. Dia juga pengusaha dan investor, selain itu juga filantropis. Jadi masih nyambung. Itu sebabnya Bill Gates punya foundation dan dia juga menjadi pengusaha karena ayahnya juga seorang pengusaha. Kemudian ibunya Mary Maxwell Gates juga dia mempunyai spek di bidang IT. Jadi dia ketua komite IBM, perusahaan yang memproduksi software dan hardware. Itulah sebabnya Bill Gates bisa jualan dan produk yang dijual Bill Gates adalah software. Jadi semuanya itu nyambung, semua nyambung karena dia sudah menemukan bakat dan nasabnya dia itu siapa, dan dia hidup sesuai dengan garisnya. Contoh lagi, ada Elon Musk ya. Ini adalah CEO Tesla mobil listrik dan dia juga punya SpaceX, perusahaan roket ke luar angkasa. Nah, jika kita lihat potensi dari Elon Musk, ayahnya juga ternyata sama. Ayahnya bernama Elon Musk, dia insinyur elektromekanis dan juga pilot. Kemudian bakat ini turun ke anaknya sehingga dia punya Tesla mobil listrik berhubungan dengan elektro, dan dia punya SpaceX berhubungan dengan aerodinamika karena bapaknya juga dulu pilot. Semuanya nyambung dan Elon Musk hari ini hidup sesuai dengan takdir, bakat dan nasabnya dia. Contoh lagi ya, nih, ini ada pengusaha asal Indonesia namanya Bapak Hermanto Tanoko. Dia punya Avian, punya jet ya. Yang kedua juga punya Clio dan masih banyak lagi. Dan semua ini itu ada hubungannya dengan ayahnya. Ayahnya Pak Sutikno Tanoko dia juga dulu jualannya cat, penemu cat Avian. Nah, kemudian Pak Hermanto itu dia jualan air minum. Artinya ada kesamaan antara cat dan air, yaitu sama-sama zat cair. Jadi masih ada hubungan nasab dengan orang tuanya. Nah, jika kita ingin hidup kita lebih mudah, kita harus hidup sesuai dengan nasab dan bakat yang sudah Tuhan berikan. Nih, nah ini contoh ya, jika kita mau nge-track bakat atau potensi kita itu seperti apa. Contoh ya, ini kamu
entrepreneur atau pengusaha. Padahal bapak sama ibu pegawai negeri ASN, dia bukan pengusaha, tapi kamu jago jualan karena ternyata bakat kamu itu turun dari grandma, turun dari nenek. Nah, kemudian saudara-saudaramu dia ASN, pegawai negeri, karena juga ada bakat ASN dari orang tua dan dari kakek. Nah, kita harus track kita itu siapa, orang tua kita siapa, kakek nenek kita siapa, buyut kita itu siapa. Kita track, kita petakan ya, kita tulis profesinya apa, hobinya apa, skillnya apa, prestasinya apa, dan sebagainya. Kalau di Jawa itu ada 18 silsilah yang bisa kita track untuk mengetahui bakat kita itu dari siapa. Mulai dari bapak ibu, kakek nenek, ada mbah buyut, ada mbah jangga, mbah wareng, mbah udeg-udeg, mbah gantung siwur, dan sebagainya sampai ke 18 sampai ke mbah terah tumrah. Jika kita bisa nge-track ke 18 tingkatan ini, kita petakan profesinya apa, hobinya apa, bakatnya apa, kita akan lebih mudah untuk menemukan potensi dan bakat kita itu siapa. Kita tinggal contek saja dari leluhur kita. Nih ya, jadi ini ada simulasi. Kalau kita bisa nge-track di sini ya, dari keturunan ke 1 sampai ke 18, misalnya dari semua leluhur kita itu kebanyakan jadi pedagang misalnya. Nah, nomor 2 itu udah jadi guru. Kemudian kita ada potensi di sini, ada potensi kita juga bisa dagang. Kemudian juga kita bisa ngajar karena ternyata ada bakat guru di sini. Atau pintar ngomong karena ada bakat guru dan ada bakat pedagang. Jadi nanti teman-teman download data leluhur ya. Jadi cari tahu profesi-profesi setiap generasi itu apa agar bisa dipetakan untuk mengetahui kira-kira bakat kita itu apa dan kelebihannya itu apa. Nih, sama ya. Nih, nah yang jadi permasalahan adalah bagaimana jika kita hanya tahu nasab atau bakat dari bapak sampai buyut, mulai dari generasi keempat sampai ke 18 kita nggak tahu, dan hari ini banyak orang yang tidak tahu, kebanyakan orang hanya tahunya sampai buyut, kalau sampai ke atasnya sudah nggak tahu karena mungkin sudah meninggal, tidak ada datanya dan sebagainya, seperti kasus ini. Nah, jika ini miss ya, tidak tahu, kita bisa tanya ke bapak. Jadi bapak itu punya berapa saudara nih, cek saudara bapak ibu atau adik mereka jadinya apa. Contoh ya, ayah kita misalnya 7 bersaudara, bapak kita nomor 3 misalnya. Nah, cari tahu adiknya bapak sama kakaknya bapak itu jadi apa, profesinya apa. Karena dengan tahu data dari kiri dan kanan, dari adik dan kakaknya bapak, itu bisa kita jadikan acuan untuk mengetahui bakat ke atas. Nah, gitu. Jadi kalau bapak punya saudara banyak atau dari ibu saudaranya banyak, kita lebih mudah melakukan asumsi bakat mbah-mbah kita sebelumnya, seperti ini ya. Skill, bakat atau karir mereka yang berhasil apa yang bisa dipakai untuk memperkirakan nasab ke bawah. Nih, nanti bisa download tabelnya di sini ya, di bit.ly nasab, nanti akan ada Excelnya, data untuk teman-teman input data saudara dan keluarga teman-teman semua. Ini free. Nah, yang kedua, ini kita bisa mulai dari hobi dan skill yang ada. Contoh ya, kalau misalnya teman-teman punya hobi fotografi, bisa nggak kemampuan fotografi itu dijadikan penghasilan, dijadikan profesi? Bisa buka jasa foto, bisa jasa video foto, bisa buka online course fotografi dan sebagainya. Contoh, jika teman-teman hobi masak, bisa nggak masakannya itu dijadikan sumber penghasilan? Buka catering, jual bumbunya, jual cemilan, atau mungkin jualan online course memasak. Lagi misalnya hobinya main musik, bisa nggak hobinya musik itu menjadi penghasilan? Bisa jualan musik,
bisa jual tutorial bermusik, bisa menjadi les untuk mengajar bermain musik dan sebagainya. Jadi kita hidup berdasarkan bakat, skill yang sudah Tuhan wariskan ke kita. Cara tahunya dengan kita ngecek data leluhur kita ke atas, itu akan lebih mudah. Nah, silakan teman-teman mulai tulis data asapnya, profesinya apa, dan hubungkan dengan hobi atau skill yang kamu miliki hari ini. Semoga bermanfaat.